Jadi berapa sebetulnya saldo minimal yang mestinya kalian punya yang ideal ya untuk memulai trading di binary option? Misalnya di Binomo atau di platform yang lain. Berapa sebetulnya saldo yang kalian mestinya punya? Apakah 100.000 cukup untuk memulai? Apakah 200.000 cukup? Atau 1 juta cukup? Video kali ini kita akan mencoba membahas itu sedikit ya teman-teman ya. By the way, halo, selamat datang di technotrader.id. Di sini kita cuma mau mencoba untuk sama-sama belajar bareng mengenai trading. Mungkin di video ini dan di beberapa video ke depan kita akan coba bahas sedikit mengenai binary option. Dalam hal ini mungkin kita coba salah satu platform aja, yaitu Binomo. Jadi kembali ke pertanyaan awal saya tadi, berapa sih saldo minimal awal yang mestinya kita punya untuk mulai trading di binary option ini? Karena gini, misalnya Binomo lah ya, Binomo kita bisa masukin uang gitu untuk deposit itu 140.000 pun bisa. Di atasnya udah jelas bisa ya, 5 juta, 10 juta. Tapi berapa minimal yang mestinya kita masukkan yang bisa kita gunakan dengan baik, dengan sehat gitu. Saya di sini ada satu buah semacam tabulasi lah ya. Di sini ada open posisi minimal dan ini persentasenya, lalu di sini nanti akan ada saldo minimal ideal yang mestinya kita punya. Dari beberapa riset yang saya ketahui dan juga beberapa saran dan juga beberapa edukasi yang saya coba ikuti gitu ya, mereka bilang kalau open posisi itu sebaiknya tuh di maksimal di 1% saja dari saldo. Lebih bagus lagi kalau misalnya di bawah itu gitu, 0, sekian gitu, 0,5, 0,2 saya nggak tahu. Cuman yang jelas maksimal itu sebisa mungkin di 1% lah gitu. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita mengatur resiko kita ketika kita melakukan trading. Kita coba satu buat contoh aja dulu. Open posisi minimal di Binomo berapa sih? 14.000 kah? 28.000 kah? Ada beberapa yang 14.000, ada beberapa yang 28.000. Bahkan saya juga sih, saya kalau misalnya trading di Binomo di website gitu ya, di desktop itu minimal open posisinya 28.000. Tapi kalau misalnya saya trading di aplikasi di handphone gitu ya, di Android, itu saya bisa minimal open posisinya sampai di 14.000 gitu, lebih kecil lagi. Nah itu saya nggak ngerti kenapa lah, tapi yang jelas itu yang terjadi. Jadi misalnya kita bisa open posisi paling kecil di Binomo adalah berapa? 14.000 ya. 14.000 ini adalah paling tidak maksimal adalah 1%-nya kan. Berarti saldo minimalnya berapa kalau misalnya 1%-nya adalah 14.000? Mari kita lihat 1%-nya. Jadi dengan open posisi minimal 14.000 dan persentase yang kita punya dari modal harusnya 1% dari situ gitu ya, maka minimal saldo yang kita mesti punya seharusnya adalah 1,4 juta teman-teman. Bukan berarti kalian nggak bisa trading dengan saldo kurang dari ini, cuman tidak dianjurkan saja gitu ya. Jadi ini penting, bagaimana kalian, seberapa besar kalian mau mengambil risiko untuk trading ini. Hubungannya juga seberapa paham teman-teman semua mengenai metode dalam bertrading sehingga kalian cukup yakin untuk memberikan risiko lebih besar dari 1%. Ya, saya harap di situ bisa ditangkap ya. Oke, nah kalau misalnya ini saya kembalikan lagi ke 0 misalnya, saya kembalikan ke 0. Kalau misalnya saya open posisi minimalnya di 28.000, 1%-nya, kalau ini adalah 1%, maka saldo minimal yang harusnya saya punya adalah 2,8 juta. Ini angka yang sangat relevan sebetulnya. Kenapa 2,8 juta ini adalah saldo yang mungkin seharusnya kalian punya untuk bisa bertrading secara sehat dengan risiko yang bisa di-manage, dengan risiko yang bisa diatur. Kenapa? Let's say for example ya, contohnya aja kita mau open posisi minimal di 28.000 dengan tetap memperhatikan bahwa saldo open posisi ini adalah 1% ya dari saldo minimal. Jadi kita mestinya punya 2,8 juta ya. Anggap aja kita punya 2,8 juta. Coba kalau misalnya kita trading dengan metode kompensasi ya, jadi setiap kali kalah kita kalikan 2 atau ada yang 2,2, 2,5. Setiap kali kalah kita gandakan, kalah gandakan sampai beberapa kali kompensasi. Nah, di sini saya ada satu tabulasi lagi nih yang mencoba menggambarkan skema kompensasi yang terjadi lah ya. Misalnya kita kalah nih gitu. Bagaimana kita memanage itu? Tadi kita bilang berapa saldo kita? Kita misalnya di 28.000 ini, jadi open posisi 1%-nya ini adalah 1%-nya, maka saldo minimal ideal kita misalnya 2,8 juta. Oke.
Coba aja kita masukin sini 28.000. Dan saldo awal kita kan tadi di berapa? 2,8 juta. Open posisinya 1% ya kan. Jadi ini kita kalikan aja. Kita kalikan 28.000 kan. Nah, oke, kita mulai nih trading yang pertama nih. Pertama kali kita open posisi di 28.000 rupiah. Oke, jadi ketika kita trading di 28.000, open posisi di 28.000, saldo kita tinggal 2,772 ribu rupiah ya teman-teman. Lalu kalah nih, lalu kita kompensasi lagi. Kompensasi pertama di 56.000 rupiah ya. 56.000 kalah. Ketika 56.000 kalah, saldo kita menjadi 2,716 ribu ya kan. Kita masih pede untuk kompensasi lagi yang berikutnya di kompensasi kedua. 2 kali dari ini adalah 112.000 ya kan. 112.000 nih. Ternyata masih kalah lagi teman-teman. Masih kalah lagi. Saldo kita tinggal 2,6 ya, 2604. Kita mau mencoba untuk kompensasi berikutnya di kompensasi ketiga, yaitu 2 kali dari 112, 224.000. Kalah lagi. Demikian seterusnya, masuk ke kompensasi keempat, masuk lagi ke kompensasi kelima, lalu masuk lagi ke kompensasi ke-6. Apakah mungkin kita lakukan kompensasi ke-6? Nggak mungkin, karena ketika kita melakukan kompensasi kelima, saldo kita tinggal 1.136.000 rupiah. Kalau kita mau melakukan kompensasi lagi, maka 2 kali dari 896 ini 1,7 juta guys, hampirlah 1,8. Padahal saldo kalian tinggal 1.36.000. Artinya dengan skema begini aja ya, dengan skema seperti ini aja, kalian cuman bisa kompensasi itu sebanyak segini banyak, 5 kali kompensasi. Jadi dengan saldo 2,8 juta, open posisi di 1% saja, cuman 1% saja. Kalau keberuntungan nggak di pihak kalian, atau karena kalau pasar jelek atau apapun itu yang membuat kalian semua kalah gitu ya, kalian cuma bisa melakukan metode kompensasi ini sebanyak 5 kali. Itu aja kalau saldo kalian 2,8 juta dengan open posisi pertama di 28.000 ya. Jadi memang banyak binary option mungkin dibilang salah satu trading yang gampang, tapi risiko di sini juga nggak main-main gitu teman-teman. Jadi kalau kalian memang betul-betul mau mencoba ini, pastikan kalian betul-betul punya perencanaan yang baik dulu sebelum kalian mulai masuk gitu. Kalau kalian cuman punya saldo 200.000 gitu, lalu mengandalkan keberuntungan kalian untuk trading itu, 80-90% mungkin kemungkinan besar kalian akan hilang itu 200.000. Ini berdasarkan logika aja, berdasarkan logika perhitungan aja ya. Kecuali kalau kalian memang super jago gitu ya, dan nggak pernah kalah gitu, atau gimana, kemungkinan kalahnya kecil sekali atau gimana, mungkin lah, saya nggak tahu. Cuman kebanyakan dari kita, atau saya juga begitu ya, maksudnya untuk melakukan ini ya kita betul-betul seharusnya punya planning yang betul-betul dipikirkan dengan baik. Nah kalau misalnya tadi kita ini kita jadiin 14.000 lah gitu ya, 14.000 trading posisi open posisi pertama itu di 14.000. Kita nggak usah lihat yang atas ini ya, kita lihat yang sini aja, 14.000. Kompensasi value-nya di 2 kali. Jadi kompensasi pertama di 28.000, kalah lagi, masuk ke 56.000, kalah lagi, masuk ke 112.000, kalah lagi, masuk ke 224.000, kalah lagi, 448, kalah lagi, masuk ke kompensasi ke-6, kalah lagi di kompensasi ke-6. Udah, batas kalian adalah kompensasi ke-6. Kenapa? Karena ketika kompensasi ke-6, maka saldo kalian tinggal 1.022.000. Kalau mau 2 kalinya dari sini, maka kalian perlu mengeluarkan 1,7 yang kalian sudah nggak punya lagi uangnya gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya kalian trading posisinya adalah di 14.000 dengan saldo 2,8 juta gitu ya, itu berarti kalian bisa kompensasi nafas kalian itu sampai ke kompensasi ke-6 teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya kok sebelum kompensasi ke-6 kalian sudah profit. Artinya kan berarti kan kalau misalnya 14.000 kan, ini kan berarti kan 0,5%-nya dari 2,8 juta ya. Setengah persennya saja teman-teman dari 2,8 juta.
Kalau misalnya kalian punya saldo 1.400.000 ya, itu berarti 1%-nya dari 14.000. Itu aja kalian cuma bisa kompensasi sampai kompensasi ke 6 tadi ini. Ya, tuh kompensasi ke 6 tinggal 518.000. Kira-kira masuk akal ya teman-teman ya. Ini by the way ini adalah pemikiran saya pribadi. Jadi kemungkinan juga saya mungkin salah kali, nggak tahu juga. Ini saya cuma share apa yang saya sempat pelajari gitu. Kalau teman-teman pikir ini salah atau ini kurang begitu tepat, monggo tolong saya diberitahu di komen di bawah. Silakan kasih tahu saya yang benar kayak gimana. Tapi ini adalah logika yang saya pelajari ketika saya mencoba trading dengan binary option sebelum bahkan saya memulainya gitu. Oke teman-teman. Lalu jadi saldo kalau kita lihat kan di YouTube mungkin trader-trader ini punya saldo yang luar biasa besar gitu. Ya jelas lah. Kalau misalnya mereka punya saldo yang luar biasa besar, maka mereka open posisi juga super safe gitu. Kenapa? Oke. Let's say saldo mereka berapa? 100 juta. 100 juta. 1%-nya berapa? 1 juta kan? 1 juta. Tapi mereka open posisi misalnya bahkan nggak di 1 juta, mereka open posisi mungkin di 0,5%-nya, 500.000 open posisi pertama. Kalau misalnya mereka open posisi di 500.000 sampai di kompensasi ini juga sebetulnya udah risky di mereka karena ini udah 32 juta nih, 32 juta di kompensasi ke-6 ya. Kompensasi ke-7-nya kalau mereka mau melakukan kompensasi ke-7 mereka perlu mengeluarkan 64 juta. Padahal angka saldo mereka tinggal 36 juta. Jadi bahkan untuk yang 100 juta aja gitu ya teman-teman, ini tetap risky gitu. Kompensasi mereka maksimal di kompensasi ke-6 sebelum mereka kehilangan uang sama sekali gitu. Dan ini kita baru ngomongin kompensasi value-nya 2 kali loh. Gimana kalau 2,5? Iya kan? Kalau misalnya 2,5 ya udah jelas-jelas, mari kita coba aja deh 2,5 apa yang terjadi. 2,5 ya. Kalau 2,5 itu kompensasi ke-5 dia mesti keluarin 48, uang mereka 67 masih bisa. Nah, mereka di sini masih bisa sampai ke kompensasi ke-6. Enggak ding, kompensasi ke-5 sorry. Mereka nggak bisa melakukan kompensasi ke-6 karena angka mereka tinggal 18 juta ini. Tuh. Ketika mereka kalah di kompensasi ke-5, mereka nggak bisa meneruskan ke kompensasi ke-6 karena uangnya tinggal 18 juta. Bayangkan betapa cepatnya kalian kalah gitu ya kalau misalnya kompensasinya tidak berhasil, teman-teman. Ini saya bukan mau mengecilkan semangat atau mengecilkan hati, enggak. Saya justru mau share supaya kita punya manajemen keuangan yang baik sebelum kita memulai sesuatu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang ada trader yang mungkin dia punya saldo yang lumayan besar lagi, udahlah 100 juta aja lah kita anggap 1 juta, tapi dia memutuskan untuk membuka posisi di berapa? 0,1%. Berarti kan 100.000. 100.000 posisi pertama, kompensasinya 2 aja lah. Kompensasinya 2 kali aja. Coba lihat. Kompensasi pertama di 200.000, kompensasi kedua di 400, kompensasi ketiga di 800, 4 di 1,6, 5 di 3,2, 6 di 6,4, 7 di 12,8. Saldo mereka masih 87 juta. Nah, ini udah super aman, teman-teman. Jadi kalau kalian punya 100 juta, open posisi cuma 0,1% udah super aman sih gitu ya. Kebayang ya maksudnya yang saya coba sampaikan di sini ya, teman-teman ya. Poinnya adalah kita betul-betul harus memikirkan dengan baik open posisi pertama yang kita bisa lakukan dan saldo minimal yang kita mestinya punya itu baiknya berapa gitu. Jadi kalau dari saya ya sepahit-pahitnya gitu ya, mungkin ini 28.000 gitu ya. Kalau misalnya saya bisa ke 0,5 open posisinya, maka saldo minimal mungkin saya mesti punya 5,6 juta gitu ya. Kalau misalnya open posisi minimal itu ya cuma 28.000, nggak bisa lebih rendah lagi. Ya kalau misalnya ini bisa 14.000, kalau saya mau open posisi di 0,5%, sorry ini salah, 14.000. Kalau saya mau open posisi 0,5% aja ya saya mesti punya minimal 2,8 juta dong. Ya logis kan, kalau enggak napas saya di kompensasi ini juga nggak akan panjang. Paling mentor di 5 kali kan tadi.
Jadi ini ya gitu aja sih teman-teman, sebuah pemikiran aja untuk open posisi minimal dan saldo minimal ideal yang mungkin kalian bisa pertimbangkan lah sebelum kalian memulai trading di binary option. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman sekalian dan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.